Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Widanisa dengan NIM 240101020046. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS ICT Literasi dengan topik membuat makalah sesuai dengan topik pembelajaran pada semester ini, dan saya mengambil topik transformasi digital dengan judul makalah penerapan digital control system transformasi digital 4.0 pada industri manufaktur. Nah, untuk pendahuluan latar belakang di sini, industri 4.0 adalah revolusi industri yang ditandai dengan penerapan teknologi digital pada beberapa sektor dengan tujuan dapat membantu efisiensi produksi, fleksibel, dan saling terintegrasi. Nah, untuk penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri, sudah berjalan dari tahun 2018 sejak pemerintah meluncurkan Making Indonesia 4.0. Dan ini saya dapatkan dari referensi news resmi ketika pemerintah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 ini sendiri. Nah, karena hal itu pun pastinya sektor-sektor yang termasuk dalam untuk transformasi industri ini sendiri, yaitu ada sektor industri makanan minuman, tekstil, pakaian, industri otomotif, kimia, elektronik. Pastinya membutuhkan adanya beberapa alat sistem untuk penerapan transformasi digital tersebut. Nah, dari beberapa artikel, beberapa news yang sudah saya baca, ternyata dari beberapa sistem yang sudah diterapkan pada industri, ada yang namanya itu digital control system yang berfungsi untuk atau mungkin yang digunakan untuk menerapkan pencatatan secara digital. Nah, digital control system sendiri atau mungkin disebutnya DCS itu adalah sistem kontrol yang memproses sinyal dari sensor melalui komputer. Jadi di industri sendiri itu ada pada proses produksi terdapat satu mesin yang nantinya akan dipasangkan sebuah sensor. Nah, lalu dari sensor tersebut mengirimkan sinyal ke DCS. Nah, sinyal yang didapatkan oleh DCS akan tercatat dalam basis data atau mungkin database untuk dapat dilakukan pencatatan secara otomatis ketika dilakukannya proses produksi. Nah, DCS masuk ke dalam kategori salah satu solusi penerapan Indonesia 4.0 karena dapat melakukan pencatatan produksi secara otomatis atau mungkin secara digital sekaligus dapat melaporkan hasil produksi dengan detail QC dalam kurun waktu tertentu. Nah, selain itu, DCS juga dapat terintegrasi dengan operator posisi ketika mesin membutuhkan perbaikan, pergantian shift operator, pergantian peralatan hingga permintaan order. Nah, pada industri manufaktur memiliki beberapa tahapan proses dalam menghasilkan suatu produk untuk akhirnya dapat disalurkan ke konsumen. Untuk tahapan proses dibutuhkan beberapa alat komponen untuk menunjang industri 4.0 sendiri. Nah, salah satunya pada tahapan proses produksi menerapkan penggunaan DCS ini dalam mencatat hasil produksi dengan detail defect maupun OK dalam satu cycle time. Nah, oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk menganalisis manfaat dari penerapan digital control system pada industri manufaktur.
Nah, dari latar belakang tersebut muncullah masalah mengenai manfaat dan juga dampak dari penerapan DCS sebagai solusi transformasi digital Industri 4.0. Nah, lalu untuk tujuan penelitian ini sendiri untuk mengetahui manfaat penerapan DCS dan juga mengetahui dampak penerapan DCS sebagai solusi transformasi digital Industri 4.0. Untuk studi literaturnya, di sini untuk beberapa penelitian yang ada, belum ada penelitian terkait digital control systemnya sendiri. Namun, ada dua buku yang saya ambil untuk dijadikan sebagai acuan di dalam makalah ini. Yang pertama itu buku dari Erwin dan kawan-kawan pada tahun 2023. Dalam bukunya dikemukakan bahwa berbagai manfaat dari transformasi digital sebuah bisnis diantaranya meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi, lalu meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan keterlibatan dan keputusan karyawan, dan memberikan peluang bisnis baru. Nah, dari hal ini pun pastinya menjadi acuan nantinya apakah benar-benar DCS ini dapat bermanfaat untuk transformasi digital. Nah, lalu untuk buku yang kedua sebagai acuan, di sini waste dalam industri dikelompokkan menjadi 7 macam pemborosan. Salah satunya yaitu waiting time atau delays, yaitu waktu menganggur pekerja. Misalnya mengamati proses yang berjalan otomatis, menunggu proses atau komponen selanjutnya, yang dikutip dari buku yang dibuat oleh Dr. Sri Hartini pada tahun 2020. Nah, ini juga menjadi acuan kalau manfaat dari digital control system selain pencatatan hasil produksi, nantinya DCS juga dapat mencatat cycle time yang nantinya dapat dapat membuat industri itu tidak menjadi waste dalam waiting time atau delays yang telah dikemukakan oleh Dr. Sri Hartini pada bukunya. Nah, lalu untuk pembahasannya sendiri, pada industri manufaktur, contohnya pada pabrik produksi pengolahan plastik, di sini saya mengambil detail dari pabriknya sendiri karena sebenarnya DCS itu memiliki banyak sekali kegunaan dengan fitur-fitur yang berbeda. Jadi di sini saya akan mengambil base fiturnya dari case pabrik produksi pengolahan plastik di proses produksi. Nah, untuk satu digital control system itu sendiri, dia berpasangan dengan satu mesin produksi pengolahan plastik. Jadi nantinya sensornya akan ditempelkan atau dimasukkan ke dalam mesin produksinya pabrik tersebut. Lalu di situ ada satu DCS yang akan menerima sinyal sensor tersebut. Nah, untuk fitur-fitur yang ada pada digital control system itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu sebenarnya berbeda-beda tergantung dengan case-nya. Lalu di sini saya mengambil case sebuah produksi pengolahan plastik dengan base fitur. Yang pertama ada login. Nah, login ini dilakukan oleh operator ketika nantinya awal shift dengan menempelkan kartu identitas pada DCS. Jadi nanti DCS juga dapat membaca informasi si operator tersebut, mencatat kalau operator ini masuk di jam berapa, namanya siapa, lalu dapat memproduksi order apa, seperti itu. Lalu yang kedua, ada daftar order produksi. Jadi dalam satu shift itu bisa jadi operator dapat
melakukan proses produksi lebih dari satu order, seperti itu. Nanti order itu membawa data seperti nama produk, target quantity dari produknya, terus gambar, dan juga cycle time produk. Lalu yang ketiga ada detail informasi order. Nah, detail di sini operator diminta untuk memastikan, mengkonfirmasi lagi mengenai order yang dipilih apakah sudah sesuai atau belum. Lalu yang keempat di sini ada hasil produksi. Nah, pada hasil produksi ini akan berjalan secara otomatis jika hasil produksinya itu lolos QC atau mungkin oke. Nah, di sini nanti si DCS akan menerima sinyalnya ketika di fitur hasil produksi ini. Lalu yang selanjutnya ada fitur istirahat, diperuntukkan ketika produksi terjeda ketika waktu istirahat si operator. Yang selanjutnya ada dandori. Nah, fitur ini diperuntukkan ketika order sudah selesai dan ingin memulai order baru dengan mold atau mungkin persiapan gitu yang membutuhkan persiapan untuk proses selanjutnya. Lalu ada SCW. Nah, fitur ini diperuntukkan ketika mesin mengalami gangguan atau kerusakan seperti mesin mati, mati listrik, seperti itu. Dan fitur ini udah terintegrasi dengan WhatsApp. Jadi nanti di WhatsApp itu akan muncul berita mengenai SCW atau mungkin kerusakan yang dialami pada mesin itu apa, terus pada jam berapa, tanggal, dan menghubungi operator untuk dapat langsung melakukan reparasi ke mesin berapa, seperti itu. Lalu yang terakhir ada finish shift. Nah, di sini digunakan untuk operator ketika selesai shift untuk menghentikan produksi pada shift tersebut. Nah, berikut ada flowchart mengenai penggunaan sistem DCS-nya sendiri. Di sini ada login, terus tempel kartu identitas operator, kita pilih order, lalu kita konfirmasi atau mungkin operator melakukan konfirmasi order. Lalu apakah mesin perlu persiapan? Nah, persiapan ini berarti dia menggunakan fitur dandori. Lalu jika iya, operator memilih jenis persiapannya apa, apakah butuhkan molding atau yang lainnya. Lalu selanjutnya masuk ke proses persiapan. Jika proses persiapan sudah selesai, kita masuk balik lagi ke konfirmasi order, apakah ordernya sudah sesuai dengan persiapan yang sudah dilakukan. Nah, lalu selanjutnya, jika mesin tidak perlu melakukan persiapan, nantinya akan ada kondisi lagi mengenai apakah mesin rusak. Nah, jika mesin rusak, nanti operator melakukan klik pada fitur SCW, lalu pilih jenis kerusakan. Nah, di sini nanti jika operator perbaikan sudah datang, maka dilakukanlah repair. Jika mesinnya tidak rusak, maka masuk ke produksi dengan kondisi jika kuantiti hasil produksinya itu kurang dari kuantiti target produksi, maka proses produksi akan diteruskan. Nah, jika proses produksi ini berjalan, database itu akan terus melakukan input satu produksi oke. Jadi base atau mungkin default data hasil produksinya itu adalah lolos QC. Lalu di sini ada kondisi lagi jika hasil produksinya itu melakukan defect. Nah, jika melakukan defect, maka operator akan input manual di DCS detail defectnya itu
apa, nama defectnya apa, lalu posisi defectnya itu ada di sebelah mana, itu nanti akan diinputkan secara manual oleh operator. Di sini juga akan melakukan update produksi yang tadinya itu oke menjadi ke defect dengan membawa detail defectnya tadi. Nah, jika sudah selesai, maka akan lanjut proses produksi sampai produksinya itu lolos QC atau mungkin oke. Nah, jika sudah produk akan disimpan, lalu akan terus melakukan looping sampai quantity target ordernya itu tercapai, lalu selesai. Nah, lalu untuk selanjutnya, digital control system itu sendiri membutuhkan internet, karena memang tadi untuk mengirim data ke database, terus juga melakukan integrasi ketika adanya kerusakan. Nah, lalu dengan poin ini pun DCS itu sebenarnya dapat terintegrasi dengan website juga dan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi seperti monitoring, terus pelaporan, yang dimana pelaporan itu dapat dilakukan secara otomatis dari hasil produksi. Yang tadi produksi oke, atau mungkin detail dari defectnya itu akan dilakukan pelaporan dengan bentuk yang diinginkan oleh kebutuhan pabrik juga. Apakah nantinya dibutuhkannya secara grafik atau mungkin Excel seperti itu. Lalu untuk dalam proses produksi DCS memiliki alur seperti ini. Yang pertama, mesin inject itu memiliki pintu yang dibuka tutup ketika nantinya proses produksi berjalan. Jadi ketika pintu ditutup, itu berarti proses sedang berjalan. Nah, nanti jika pintu mesin dibuka, nah itu sensor akan mengirimkan sinyal ke DCS-nya, lalu masuk data produksi oke, 1, nambah 1. Lalu nanti operator akan ambil hasil produksinya, terus melakukan tutup pintu sebenarnya. Ini kurang 1 untuk stepnya. Lalu setelah ambil hasil produksi, operator itu akan melakukan QC. Yang tadi produksi yang udah diambil, itu dilakukan QC apakah ada defect atau tidak. Nah, jika ada defect, maka nanti input manual mengenai detail defect di DCS-nya, lalu update produksi oke-nya menjadi defect. Nah, untuk barang-barang yang defect sendiri itu nanti dilakukan repair. Nah, jika tidak terdapat defect, oke lulus QC, maka hasil produksinya itu akan disimpan lalu selesai. Nah, untuk perbandingan alur produksi sebelum digitalisasi dan sesudah digitalisasi itu seperti apa sih? Nah, sebelum digitalisasi itu pencatatannya masih secara konvensional. Ada pabrik yang mencatatnya itu ya dengan kertas seperti itu, lalu sesudah digitalisasi pencatatannya dilakukan digital. Tadi secara otomatis menggunakan DCS sensor, dan juga ketika nantinya defect itu akan masukkan detail dari defectnya sendiri. Lalu yang kedua, di sini ada perhitungan cycle time yang tidak konsisten. Jadi sebenarnya di DCS sendiri itu tadi di order dia akan membawa satu data mengenai cycle time. Nah, cycle time ini itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk yang dibutuhkan dalam satu kali produksi. Jadi dari pintu ditutup lalu dibuka lagi, itu lalu akan dihitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk. Itu namanya cycle time.
Nah, jika sebelum digitalisasi itu cycle time itu tidak konsisten dan tidak termonitor. Karena memang sesuai dengan acuan di studi literatur tadi bahwa waktu itu sangat krusial di sebuah industri. Oleh karena itu, waktu itu seharusnya dimonitor, diawasi dengan benar, karena jika cycle time-nya ini tidak sesuai, maka nanti hasil produksinya itu tidak mencapai target sesuai dengan rencana awal seperti itu. Dan ini juga akan berdampak ke berbagai sektor lainnya. Nah, jika sesudah digitalisasi, itu perhitungan cycle time-nya akan otomatis, akan termonitor dengan jelas dan sesuai. Lalu selanjutnya, sebelum digitalisasi, tidak efisiensi waktu. Nah, ini ketika nantinya masuk ke poin selanjutnya, ketika maintenance mesin atau ketika nantinya ada kerusakan di mesin, itu membutuhkan waktu lama untuk ketika nantinya menghubungi operator. Jadi ketika sesudah digitalisasi nanti waktunya untuk memanggil operator, melihat kerusakan yang ada dan melakukan perbaikan itu akan lebih efisien lagi. Nah, sebelum digitalisasi, pelaporan dilakukan secara manual dan lama. Dan ini jika terintegrasi dengan website tadi, setelah digitalisasi, pelaporan dapat dilakukan secara otomatis dan cepat, sesuai dengan hasil produksi yang ada. Nah, dengan pembahasan tersebut, didapatlah kesimpulan yang pertama, digital control system memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, membantu mencatat hasil produksi secara efisien, yang kedua, melakukan monitoring terhadap cycle time proses produksi, yang ketiga, membantu efisiensi waktu ketika mesin membutuhkan perbaikan dan mengirimkan sinyal kerusakan dengan integrasi WhatsApp ke operator perbaikan. Lalu, semua data yang ada pada DCS memiliki keamanan data yang tinggi karena terdapat autentikasi identitas operator untuk dapat mengoperasikan DCS, karena tadi kan harus membutuhkan tab kartu ya. Lalu selanjutnya, jika DCS melakukan integrasi dengan website, dapat mempermudah banyak hal dengan data hasil produksi, seperti upload order sampai dengan tadi pelaporan hasil produksi yang dilakukan secara otomatis. Nah, selain itu, mencatat hasil produksi, digital control system juga dapat mencatat waktu cycle time yang dibutuhkan dalam satu kali produksi. Jika cycle time sebenarnya berbeda, dengan perhitungan awal dapat menjadi acuan dalam evaluasi proses produksi untuk mencari faktor kendalanya kendala yang dapat memperlambat proses produksi itu apa, dan itu akan dilakukan evaluasi untuk mencari solusi dari kendala tersebut. Nah, waste dalam industri dikelompokkan menjadi 7 macam pemborosan, salah satunya yaitu waiting time. Itu waktu mengganggu pekerja, misalnya mengamati proses yang berjalan otomatis, menunggu proses atau komponen selanjutnya. Nah, dengan hal itu, waktu sangatlah berharga pada proses produksi industri, sehingga untuk melakukan penerapan alat dan sistem untuk menunjang transformasi digital pada industri manufaktur adalah dengan mempertimbangkan pengelolaan waktu produksi secara efisien. Sehingga dengan pernyataan tersebut dan beberapa poin manfaat pada penerapan digital control system, dari studi literatur yang ada juga dengan acuan tersebut, digital control system pada industri manufaktur dapat membantu proses produksi dan penerapan sistem penunjang transportasi digital 4.0. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait
makalah dengan judul Penerapan Digital Control System Transformasi Digital 4.0 pada Industri Manufaktur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.